Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arka Yuningrat dari kelompok 5 dari aliran pragmatisme. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian pragmatisme itu sendiri. Pengertian aliran pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma, bahasa Yunani, yang berarti tindakan, perbuatan. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar, apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantara akibat-akibatnya dan bermanfaat secara praktis. Aliran ini bersedia menerima segala sesuatu, asal saja hanya membawa akibat praktis. Pengalaman-pengalaman pribadi, kebenaran mistis sesuai dengan semua bisa diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan asalkan membawa akibat yang praktis yang bermanfaat. Dengan demikian, patokan pragmatisme adalah manfaat bagi hidup yang praktis. Kata pragmatisme seringkali diucapkan orang-orang. Orang-orang menyebut kata ini biasa dalam pengertian praktis. Jika orang berkata rencana ini kurang pragmatis, maka maksudnya ialah rancangan ini kurang praktis. Pengertian seperti itu tidak begitu jauh dari pengertian pragmatisme yang sebenarnya, tetapi belum menggambarkan keseluruhan pengertian pragmatisme itu sendiri. Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata atau tidak. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak. Mungkin sesuatu konsep atau peraturan sama sekali tidak memberikan kegunaan bagi masyarakat tertentu, tetapi terbukti berguna bagi masyarakat yang lain. Maka konsep itu dinyatakan benar oleh masyarakat yang kedua. Pragmatisme dalam perkembangannya mengalami perbedaan kesimpulan walaupun berangkat dari gagasan asal yang sama. Kendati demikian, ada 3 patokan yang disetujui aliran pragmatisme, yaitu pertama, menolak segala intelektualisme. Kedua, menolak absolutisme, serta nomor 3, meremehkan logika formal. Dalam metafisika pragmatisme, filsafat pragmatisme secara umum dipandang berupaya menengahi pertikaian idealisme dan empirisme, serta berupaya melakukan sintesis antara keduanya, ya, antara idealisme dan empirisme itu tadi. Pragmatisme mendasarkan dirinya pada metode filsafat yang memakai sebab-sebab praktis dari pikiran serta kepercayaan sebagai ukuran untuk menetapkan nilai dan kebenaran. Di sini pandangan William James tentang pragmatisme agaknya mewakili pertanyaan kita tentang pragmatisme tersebut. Pragmatisme adalah sikap memandang jauh terhadap benda-benda pertama, prinsip-prinsip, serta kategori-kategori yang dianggap sangat penting untuk melihat ke depan pada benda-benda terakhir berdasarkan akibat dan fakta-faktanya. Dalam penjabaran William di atas, kita bisa mengetahui betapa filsafat pragmatisme selalu menjadi pemikiran filsafat yang didasarkan pada metode dan pendirian ketimbang pada doktrin filsafat yang bersifat sistematis. Oleh karena itu, pragmatisme kerap pula disadari sebagai upaya-upaya penyelidikan eksperimental berdasarkan metode sains modern. Pengalaman menjadi sesuatu yang begitu fundamental dan begitu menentukan. Para pragmatis atau orang-orang pragmatisme selalu menolak jika filsafat mereka dikatakan berlandaskan sesuatu pemikiran metafisik yang terlihat saja, sebagaimana metafisika tradisional yang selalu memandang bahwa
dalam hidup ini terdapat sesuatu yang bersifat absolut dan berada di luar jangkauan pengalaman-pengalaman empiris. Dari itu, bagi mereka seandainya pun realitas adikodrati memang ada, mereka berasumsi bahwa manusia tidak akan mampu mengetahui hal itu. Pemikiran ini menunjukkan bahwa epistemologi pragmatisme sepenuhnya berbasis pendekatan empiris. Apa yang bisa dirasakan itulah yang benar. Artinya, akal, jiwa, dan materi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab hanya dengan mengalamilah pengetahuan itu dapat diserap. Pengalaman menjadi parameter ketika sesuatu dapat diterima kebenarannya. Oleh karena itu, para pragmatis tidak nyaris pernah mendasarkan satu hal kebenaran. Menurut mereka, pengalaman yang pernah mereka alami akan berubah jika realitas yang mereka alami pun berubah. Terus corak paling kuat dari pragmatisme adalah kuatnya pemikiran tentang konsep kegunaan. Makna kegunaan dalam pragmatis lebih ditetapkan pada kebenaran sains, ilmu pengetahuan. Maka dalam pragmatisme, pengetahuan tidak selalu mesti diidentikan dengan kepercayaan, tetapi kerap menjadi dua hal yang sama sekali terpisah. Jadi antara kepercayaan dan ilmu pengetahuan itu terpisah. Kebenaran yang mungkin dianggap perlu dipercayai, to believe kalau bahasa Inggrisnya, bagi para pragmatik selalu menjadi sesuatu hal bersifat profesional atau pribadi, dan itu tidak perlu dikabarkan pada publik. Sedangkan hal-hal yang dianggap perlu diketahui haruslah selalu dikabarkan atau didemonstrasikan pada pengamat yang qualified dan tidak berpihak. Kepercayaan memang ada dalam pengetahuan, meski banyak pula kepercayaan tidak akan ditemukan siapapun di banyak pengetahuan. Pandangan-pandangan itu semuanya terangkai oleh konsep kegunaan dan fungsi pragmatis. Oleh karena itu, para pragmatis kerap mengungkapkan betapa apa yang kita mesti ketahui keraplah bukan sesuatu yang mesti kita percayai. Dalam sisi yang lain, sebab konsep kegunaan apa yang kita percayai tidak selalu menjadi sesuatu hal yang pragmatisme selalu hadir menjadi relatif dan kasuistik, sebuah kebenaran yang dipandang benar-benar valid di waktu yang lain bisa menjadi sesuatu hal yang sama sekali mesti dilupakan. Jadi inti dari aliran pragmatisme adalah sebuah aliran filsafat pendidikan yang mengajarkan bahwa yang benar itu adalah sesuatu yang terbukti dan terlihat. Jadi contoh, kita harus memberikan contoh kepada murid, namun kita harus memberikan itu dengan cara yang nyata. Seperti kita menyuruh anak untuk membersihkan kelas seperti menyapu, tapi kita harus membantu mereka untuk bagaimana caranya anak itu tadi bisa mengerti apa itu menyapu, piket kelas, tanggung jawab kepada kelas gitu. Dan sekian mungkin dari saya mengenai pengertian aliran pragmatisme. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.